Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Selamat hari apa ini? Hari Selasa, berarti kan masih awal-awal minggu, masih hari-hari kerja, jadi diharapkan lebih semangat lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak karena selama sore hari ini, mulai dari pukul 18 sampai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama mengikuti webinar parenting dengan tema peran orang tua untuk masa depan anak gitu. Jadi saya dengar ini Bapak Ibu semuanya lebih ini ya, banyak banget yang daftar untuk acara webinar pada hari ini ya. Luar biasa keren sekali. Yuk, kita mau lebih dekat lagi Bapak Ibu. Coba kita chat dulu, silakan Bapak Ibu di kolom chat gitu silakan. Coba saya pengen ngerti gitu, apakah di sini lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Mungkin kalau di sini kita sebutnya mama papa aja ya, karena kan kita ingin membahas tentang perkembangan anak kita seperti itu. Nah, kalau misalkan lebih banyak mama, silahkan Bapak Ibu semuanya tulis di kolom chat apa ya. Kalau mama-mama itu biasanya suka shopping seperti itu. Jadi silahkan untuk para mama ini silahkan klik di kolom komentar boleh shopping-shopping gitu. Jadi kita bisa tahu gitu lebih banyak mama atau lebih banyak papa nih pada sore hari ini. Coba kita chat oke, Mama Pinky, Mama Wanda, Mama Vivi shopping. Shopping aja Mama-mama. Karena kita lebih suka shopping. Shopping. Mama Dian yuk shopping. Waduh, malah ngajak Bu Dian. Oke. Mama Alexa and Kaila. Wah, banyak banget. Kalau sekarang kita mau chat, coba kita mau ngecek apakah ada papa-papa di sini. Kalau papa-papa itu biasanya suka nraktir anak ya Bapak Ibu, bener nggak? Kalau anak-anak suka ditraktir, tapi kalau mama-mama jarang ditraktir sama papa-papa. Jadi coba kalau papa-papa silakan komennya iya aja, traktir. Coba kita cek dulu. Wah, sementara ini masih banyak yang shopping mama-mama. Oh, ada papa-papa, ada Bapak Darwin, Pak Cornelius Hendrianto. Oke, kalau mama-mama shopping, papa-papa traktir, coba. Wah, luar biasa. Papa-papa ternyata juga banyak ya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita tahu ternyata kurang lebih di sini ada mama-mama juga, ada papa-papa juga. Tapi mungkin lebih banyak ke mama-mama ya. Terbukti tulisannya shopping semua di sini. Traktirannya sedikit gitu. Nah, shopping and jalan-jalan lengkap ya Bu ya. Shopping, oke. Nah, sekarang kita sudah tahu Bapak Ibu, berarti ada mama-mama, ada papa-papa juga. Nah, coba kita cari tahu gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu ini berasal dari kota mana gitu. Papa-papa, mama-mama berasal dari kota mana. Jadi, cara menulisnya adalah seperti ini. Kota, lalu strip makanan favorit dari kota tersebut. Coba, biar saya juga tahu gitu. Kalau misalnya jalan-jalan ke kota tersebut, kira-kira saya makannya apa ya gitu. Coba. Wonosobo mie ongklo, wah kelihatannya enak ya, coba-coba. Yogyakarta gudeg, wah jagoan. Solo nasi liwet, Semarang lumpia, bakpia tuh malah lapar aku. Jepara, horok-horok, pecel, pindang serani, ya ampun sore-sore ngomonginnya makanan, malah jadi lapar Pak Bu. Oh ada lagi kudus, soto, ada lagi Bapak Ibu, mungkin ada yang dari luar Jawa, adakah Bapak Ibu yang dari luar Jawa? Oh Bali, babi guling, enak ya itu ya. Tes kriuk dulu, tes kriuk. Bu, oke, Purwokerto mendoan. Aduh, banyak sekali, luar biasa. Sate Bandeng, Serang, Banten, Laksa, Bangka. Wow, luar biasa. Aduh, ternyata dari seluruh Indonesia ini Bapak Ibu pada sore hari ini, luar biasa. Nah, sekarang sudah tahu banyak mama papa ada yang dari Semarang, Pontianak, Tulung Agung, Jogja, Tangerang dan lain-lain bahkan luar Jawa pun juga ada seperti itu. Nah, oh iya tak kenal maka tak sayang. Dari tadi saya belum perkenalkan diri Bapak Ibu. Jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nggih. Iya, selamat sore Bapak Ibu, Papa Mama semuanya. Perkenalkan,
Nama saya Aulia Pratama Hedi Putri, gitu. Biasanya dipanggilnya Aulia, gitu. Jadi, selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, saya akan menemani Bapak Ibu untuk bersinergi bersama dalam acara webinar parenting peran orang tua untuk masa depan anak seperti itu. Nah, jangan lupa nanti kalau misalkan mama papa di sini semuanya mau upload-upload ke Instagram atau boleh di screenshot ya toh untuk menunjukkan wah mama ini mama papa-papa yang teredukasi gitu. Boleh nanti judulnya kan webinar parenting peran orang tua untuk masa depan anak. Jadi seperti itu acaranya. Nah, papa mama di sini, wah ada yang dari Papua juga luar biasa. Sampit Kalimantan Tengah, sambal tumpuknya, wah banyak ya. Bandeng presto dan lain-lain. Aduh, malah jadi lapar. Oke deh, gini aja Bapak Ibu. Nah, kali ini kita kan akan berbicara lebih jauh tentang anak-anak gitu. Nah, untuk kita berbicara tentang anak-anak Bapak Ibu, ada nggak sih? Silakan Bapak Ibu tulis lagi di komentar gitu ya, kolom komen apa sih kegelisahan hati Bapak Ibu atau apa sih istilahnya apa ya kalau bahasa Jawanya itu sambatan-sambatan gitu, keluhan-keluhan dari Bapak Ibu tentang tumbuh kembang anak zaman sekarang yang benar-benar Bapak Ibu rasakan gitu. Jadi ada nggak sih yang benar-benar menjadi beban hati Bapak Ibu yang kira-kira ingin Bapak Ibu ketahui gitu di webinar kali ini yang benar-benar jadi Mas nggak bisa keluar suaranya. Oke, cara mengajari anak-anak bertanggung jawab. Ada lagi, Bu-Bu? Pengaruh gadget, sosial media, pola asuh didik anak, pengaruh sosial. Wah, banyak ya. Main game daripada belajar. Nge-game terus, nggak mau belajar. Oke, suaranya terputus-putus, nggak jelas, Mas. Iya, oke. Mungkin untuk Bapak, Ibu, Papa, Mama semuanya yang ada di sini, yang mungkin suara saya mungkin putus-putus, kalau di kita aman Bapak Ibu, jadi mungkin sinyal setempat Bapak Ibu mungkin seperti itu. Suaranya lancar kok. Oh iya, makasih Mbak Siska, makasih Mas Ari. Sip, sip, suara aman. Online shop. Ini apa Pak Priyo? Tiba-tiba online shop. Jadi sekarang anak-anak suka ini ya, suka belanja-belanja online shop gitu ya. Bagaimana mengetahui minat bakat? Wah banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi iya sih benar Bapak Ibu, semakin ke sini apalagi sekarang kan pandemi sudah mau berapa tahun kan kita ya dari akhir 2019 kalau sebenarnya di China akhir 2019 tapi di Indonesia sekitar Maret 2020 gitu. Jadi semakin ke sini perkembangannya juga teknologi belajarnya berbeda, cara belajarnya berbeda dan lain-lain memang banyak banget ya betul, kebanyakan gadget, HP, game dan lain-lain gimana kita bisa membimbing anak dan berbagai macam lainnya. Nah, cara membangun chemistry, anak kurang bersosialisasi, kebanyakan tipikal ya Bapak Ibu ya, mungkin karena dampak dari apa namanya selama ini kita sudah lama apa namanya itu social distancing, jadi di rumah terus seperti itu. Jadi kebanyakan gadget, jarang bersosialisasi, komunikasi. Padahal untuk anak-anak kita bisa mencapai masa depan yang gemilang, yang lebih baik, itu kan membutuhkan hard skill dan juga soft skill, termasuk untuk cara berkomunikasi, termasuk untuk pergaulan dan lain sebagainya. Dan mengingat hal itu, orang tua kan memiliki peran besar gitu, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita buka dulu dengan doa. Maka dari itu, saya persilakan untuk Kak Krisna, silakan memimpin doa. Iya, oke. Terima kasih Kak Aul. Ya, Papa Mama, Bu Ekstin, Kak Aulia, dan juga teman-teman yang mengikuti kegiatan sore hari ini. Marilah kita awali kegiatan sore ini kita dengan doa. Nah, mari kita akan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau mengizinkan kami untuk bertemu secara online, untuk saling belajar,
saling memahami terkait dengan webinar dengan tema peran orang tua untuk masa depan anak. Kiranya Engkau selalu memberkati kegiatan ini dari awal hingga akhir, supaya nantinya dapat berguna dan dapat bermanfaat, sehingga menjadi berkat bagi kami dan juga sesama kami. Berkatilah juga narasumber yang akan memberikan ilmu kepada kami, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi kami selanjutnya. Berkatilah juga segenap peralatan yang kami gunakan pada sore hari ini, agar nanti dapat berfungsi, sehingga dapat mendukung kegiatan pada hari ini. Semua ini ya Tuhan, kami mohon demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Krisna atas doa yang sudah dipimpin gitu. Jadi kita Nah, terima kasih Kak Krisna atas sudah memimpin doa. Terima kasih banyak, kita mengawali dengan adem ayem gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, melanjutkan tentang acara ini, tadi kan Bapak Ibu kurang lebihnya sudah menuliskan kira-kira problematika beban hati yang Bapak Ibu rasakan, kira-kira topik-topik yang ingin Bapak Ibu ketahui itu sebenarnya apa sih terkait dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi acara webinar parenting dengan tema peran orang tua untuk masa depan anak ini diadakan bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan, tetapi memang kami dari pihak Unika benar-benar memikirkan bahwa kami menyadari betul gitu, kalau misalkan orang tua itu punya peran besar untuk anak-anak, untuk menuntun dan membimbing mereka ke gerbang kesuksesan gitu. Nah, seringkali cara-cara yang orang tua pakai untuk membimbing anak-anak ke gerbang kesuksesan, saya percaya gini, semua orang tua pasti pengennya cara-caranya yang terbaik. Semua orang tua juga pasti melakukan cara-cara yang terbaik yang mereka tahu untuk mendidik anak mereka ke gerbang masa depan yang lebih cerah gitu. Cuman terkadang cara-cara yang orang tua pakai, cara-cara yang orang tua terapkan itu seringkali tidak tidak, kadang ada yang sampai secara baik juga ke anak, ada yang berdampak baik ke anak, tapi terkadang maksudnya sih baik, tapi kadang sampainya kok anak nggak nangkep ya, padahal maksudku baik loh, kadang kayak gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Jadi, acara ini memang khusus diselenggarakan untuk membantu papa mama di sini, untuk membantu papa mama secara ilmu, dengan nanti narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita di sini ingin menemani Bapak Ibu dengan berbagai ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber untuk memperkaya mungkin nanti ilmu-ilmu dari Bapak Ibu, ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu yang mungkin nanti dapat diaplikasikan sehingga Bapak Ibu semuanya bisa mendorong anak-anak ke pintu gerbang kesuksesan dengan cara yang baik untuk Bapak Ibu dan juga baik menurut anak-anak semuanya, seperti itu. Nah, langsung saja Bapak Ibu untuk menjawab semua permasalahan, problema, kegelisahan hati Bapak Ibu semuanya, telah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Christine Wibowo. Nah, tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kalau tak kenal maka tak sayang. Berarti kita mau kenalan dulu nih Bapak Ibu dengan Ibu Christine Wibowo. Ibu Christine Wibowo ini, Bapak Ibu memiliki nama lengkap Dr. Christine Wibowo, SPSI, MSI Psikolog. Beliau lahir di Banjarnegara tahun 5 Januari 1971. Nah, sampai sekarang, sejak tahun 1995 sampai sekarang, beliau sangat aktif berdedikasi menjadi pengajar dosen Fakultas Psikologi Unika Sudio Pranoto Semarang. Nah, kegiatan lainnya Bapak Ibu biasa memang Bu Christine ini nama lainnya Bu Christine Bapak Ibu seperti itu. Jadi biasa kami mahasiswa memanggilnya Bu Christine seperti itu. Bu Christine ini juga sering mengisi seminar-seminar Bapak Ibu dan juga mengisi acara Bunda di Radio Rema setiap Senin pukul 7 malam waktu Indonesia Barat gitu. Jadi sekiranya kalau Bapak Ibu mungkin mau mendengar lebih banyak tentang parenting gitu, boleh disetel radionya Radio Rema di acara Bunda setiap Senin pukul 19. Bu Christine ini juga menulis buku parenting Bapak Ibu. Nah,
beliau juga memberikan konseling di Poliklinik GKI Peterongan Semarang. Tentunya juga sangat berpengalaman dan tersertifikasi dari tahun 1994. Bu Eksin ini mengambil pendidikan S1 Fakultas Psikologi tentunya di Unika Sugio Pranoto, melanjutkan S2 di Fakultas Psikologi UGM, dan kemarin pada tahun 2019 Bu Eksin ini mengambil doktor psikologi di program doktor psikologi UGM. Seperti itu Bapak Ibu. Puji Tuhan, alhamdulillahnya. Bu Eksin ini dikaruniai 3 orang putri yang sangat cantik-cantik gitu Bapak Ibu. Jadi kurang lebih Bu Eksin pasti juga mengalami permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami. Juga Bu Eksin dengan ilmu-ilmu yang sudah beliau pelajari, dengan segala pengalamannya seperti itu, tentunya Bu Eksin juga nanti bisa sharing pengetahuan-pengetahuan yang sudah Bu Eksin punya seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan kalau hari ini kita tidak hanya dapat ilmu pengetahuan, tapi hari ini ada giveaway untuk 5 orang pemenang, di mana 2 orang nanti dipilih oleh Bu Eksin sendiri, dan 3 orang sisanya nanti akan dipilih oleh kami pihak panitia, yang syaratnya adalah Bapak Ibu sudah mengisi link feedback acara ini, gitu. Jadi silakan tertera di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, atau nanti juga akan diketik di kolom komentar. Ada link feedback yang dapat ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian untuk mengisi link tersebut gitu. Jadi jangan lupa, kalau sekiranya nanti tidak dapat giveaway yang dipilih oleh Bu Eksin, masih ada kesempatan gitu. Jadi silahkan isi link feedbacknya, nanti untuk pemenang yang terpilih akan dihubungi oleh pihak panitia. Seperti itu. Yuk, langsung tanpa berlama-lama, silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Eksin. Iya, terima kasih sekali Kakak Aulia. Apakah suaranya Bu Eksin bisa didengar oleh Aulia? Suaranya Pietro, link feedback itu ya teman. Cek, tes suara masih bisa didengar? Oh, dengar jelas. Ya, baik. Mengisi linknya seperti apa, Bapak Ibu, nanti Kakak Aulia akan mengulang kembali, ya. Nah, jelas ya, sangat jelas. Kak Krisna, Kak Trise, oh, ini panggil kakak-kakak semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kayak ada nama-nama mahasiswa. Ini Bu Eksin bener nggak ya nyapanya ya? Baik, iya, baik, jelas ya. Oke, Bapak Ibu, saya mau nanya ke Kak Aulia ini, Kak. Ini pertanyaan di kolom chat bagus-bagus loh ini. Kalau Bu Eksin jawab yang di kolom chat aja butuh 5 jam. Karena menarik-menarik pertanyaannya. Jadi malam ini ngapain gitu? Kalau cuma 60 menit pasti kurang ya. Nah Bapak Ibu, supaya bisa nanti kejawab semua, Bapak Ibu jangan lupa follow Instagramnya Unika, jangan lupa follow Instagramnya Bu Eksin, dan jangan lupa daftarkan putra-putri di Unika sehingga akan sering ketemu dengan Bu Eksin, nanti semua pertanyaan akan terjawab begitu ya. Baik, ini kita akan ngobrol-ngobrol aja ya Bapak Ibu. Saya nggak sapa dulu ya, nanti langsung menyapanya langsung di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah baik, Bapak Ibu tadi ada yang dari Purwokerto. Kepriwe kabare Purwokerto? Ya, kepriwe kabare ki nyong doyan banget loh karo mendoan sawangan ya. Apa kabar juga yang ada di Wonosobo, mie ongkloknya masih enak sampai sekarang? Kalau Kudus hadir Kudus ya. Oke, nah dari Solo juga, dari Pati juga ya. Ada semua ya, Wonosobo, Kudus, Temanggung, Secang, Paraan, ya, Kudus, Salatiga, Klaten, iya baik. Hari ini kita akan berbicara, tapi waktunya cuma sebentar Bapak Ibu. Dan ini pertanyaan sudah saya catat bagus semua. Nanti kalau ada yang belum terjawab, tadi rumusnya. Bisa ke DM Instagram saya, Ekstin Wibowo, itu ada nama Instagramnya Bapak Ibu, boleh difoto dulu, nanti boleh di follow, atau paling tidak boleh DM. Khusus yang hadir pada hari ini, jadi nanti sampaikan nama di DM Instagram saya, nama dan disampaikan bahwa saya peserta webinar parentingnya Unika. Pasti saya jawab. Di luar yang tidak ikut ini, nah, berarti harus follow aja ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat. Begitu Bu Winarni, Bu Stelia? Setuju?
Bu Elizabeth ya, Bu Merli, Bu Kristiana, Bu Rian, saya panggil Bapak Ibu ya, kalau ada mahasiswa nggak apa-apa ya. Bu Meme, apa kabar? Bu Lili Selvia, waduh, Bu Cici, Bu Lastri, Bogor ini ya, ada yang dari Bogor. Baik, untuk menyingkat waktu kita akan ngobrol nanti, pokoknya langsung di chat aja. Ya, Serang Banten hadir, iya Bali hadir. Oke ya, sekarang chatnya untuk memberikan reaksi atau chat kepada saya tentang materinya. Siap ya Bapak Ibu ya? Boleh sambil minum. Oke, next slide. Kak, ini. Tema, sebelumnya dulu Deng, sebelumnya dulu berarti. Sorry Kak, mundur bisa nggak Kak? Iya, judulnya adalah peran orang tua untuk masa depan anak. Nah, peran itu ada di sinetron, di drama Korea. Apakah di sini ada yang suka drakor seperti Bu Ekstin? Bu Meme suka nggak? Bu Lastri suka nggak? Bu Cici? Oh enggak ya. Semuanya sibuk bekerja. Bu Weni, Pak Andreas GBT Simongan, suka nonton sinetron nggak Pak? Oh nggak boleh, harusnya baca firman Tuhan itu ya. Pak Priyo, Bu Juliana, suka semua. Kak Aulia ini suka loh, cocok ini. Berarti orang tua dan dosen Unika sudah klop ya. Suka semuanya, keren. Pak Bu Pinky suka ya. Nah, di situ kan ada peran. Apalagi nonton pas anak tidur. Nontonnya sama suami dan istri bareng. Romantis sekali ya. Baik. Nah, peran itu ada di dunia seni peran, drakor, sinetron, dan seterusnya. Itu nggak boleh salah loh Bapak Ibu. Peran itu nggak boleh salah. Karena kalau salah, nanti jadi nggak baik ceritanya. Jadi salah. Jadi peran itu harus tepat dan benar. Maka sebagai orang tua, apa kabar Bu Iin, Bu Wening, ini semua yang tidak open video nggak apa-apa ya. Tapi boleh chat. Bapak Ibu, siapkan tangan di atas keyboard. Kita akan menjawab pertanyaan Bu Ekstin Bapak Ibu ya. Next slide. Kalau begitu, kalau anak kita usianya belasan, bahasa Inggris pakai teen itu loh, termasuk Ekstin ya. 13, 14, 15, 19, 16 gitu. Tin, alias yang belum ke mahasiswa atau sudah mulai mahasiswa baru Bapak Ibu. Kira-kira peran kita sebagai orang tua ada di mana? Apakah A di sebelahnya? Apakah B di depan? Apakah C di belakang? Yang mana perannya? Kakak-kakak panitia dari Unika siap untuk melihat kolom chat? Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar Kak Trisha, Kak Agustina, Kak Gunadi, Kak Celia, Kak Teresia, Kak Pulpisnita. Lo ABC semua atau nakal toh ini, ada yang ABC lo ini. Waduh. Pak Cornelius ini nakal, ini jawabannya ABC. Kak Aulia. Wah, ini calon dikasih tanda kasih ini Pak Cornelius, jawabannya ABC daripada mumet katanya. Oh, nggak bisa loh Pak. Harus pilih satu. Ya, yang apa jawaban yang betul? Kakak-kakak panitia bisa melihat di kolom chat. Untuk C di sebelah, orang tua harus membangun sahabat. Hati-hati dengan kalimat ini, bagus juga. A, B, C. Iya, jawabannya adalah ketika anak-anak remaja, maka peran kita ada di A untuk alfa. A. Lihat Bapak Ibu, jangan salah. Jangan keliru. Jangan di belakang, jangan di depan. Kalau anak kita masih SD, SMP, peran kita di A atau B atau C Bapak Ibu. Ketika anak kita SD, SMP, dan sebelumnya TK playgroup, bagus sekali. Ayah harus di depan. Ya, memberi contoh. Kalau Ki Hajar Dewantoro mengatakan, Engarso sung tulodo, di depan, memberikan contoh. Jadi pada saat anak-anak SD, SMP, betul semua jawabannya, betul banget. Jawabannya betul, Kak Celia, Kak Alfa, betul banget, Kak Purmawanti, Kak Andreas, GBT, depan. Ayah di depan, tidak boleh di belakang. Jadi ayah-ayah di usia anak-anaknya usia SD SMP nggak boleh bilang ya terserah kamu. Ayah kan hanya mendukung, nggak bisa. Ayah harus mengarahkan. Kalau masih mahasiswa dan tin tadi usianya di samping agak mundur dikit Bapak Ibu perannya. Jangan salah, jangan keliru, jangan terlambat. Peran-peran ini harus tepat. Kalau anak kita sudah lulus kuliah nanti,
dan bahkan sudah bekerja atau mungkin sudah menikah. Ada di mana peran kita? A, B, C, belakang. Tutwuri, Handayani. Jangan keliru ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kalau anak kita masih SD dan SMP, boleh banget kita sampai ada pepatah begini Bapak Ibu. Lebih baik seorang anak memiliki satu ayah yang berperan, bukan baperan, saya ulang, bukan baperan ya. Bagus bagi anak-anak memiliki satu ayah yang berperan daripada memiliki ratusan guru teladan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika SD, playgroup, TK, kalau misalnya nih kita rada keliru milih sekolah, itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Karena yang berperan adalah ayah dalam hal karakter, dalam hal kasih itu ibu. Tetapi di usia remaja, usia mahasiswa, usia sampai 20 tahunan Bapak Ibu, kita sudah mulai mundur karena kita sudah tidak lagi di depan. Wawasan anak-anak remaja dan pemuda sudah kurang kalau hanya wawasan dari orang tuanya. Maka orang tuanya harus sedikit mundur, sejajar dengan anak-anaknya, tidak menjadi sahabat, tetap menjadi orang tua yang berwibawa, tapi penuh kasih pada remaja. Bapak Ibu, caranya seperti apa? Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Hari ini akan saya berikan tips-tips singkatnya. Ya, jadi harus mundur. Ayah ibu harus sedikit mundur untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk juga memberikan wawasan kepada anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu, di usia remaja dan di usia menjelang dewasa, orang tua tidak boleh salah memilih sekolah. Kalau SD salah-salah dikit boleh. Ya, jangan salah sih, tapi kalau misalnya salah oke, karena ayah peran utama. Tetapi untuk karakter ya Bapak Ibu, tetapi ketika usia remaja dan usia dewasa, jangan pernah salah memilih sekolah. Dah Bapak Ibu, karena sekolah itu sangat membantu anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, bagaimana ciri-ciri sekolah yang baik Bapak Ibu? Miss Nita, seperti apa? Kok kayak kuliah ya, sorry ya. Kok nanya-nanya ya ini ya Miss Nita ya. Bagaimana Bu Elizabeth ya? Ayo, sekolah yang baik yang seperti apa Ibu Teresia Skolastika, Bu Hastanti, nah, Bapak Skolastika mungkin ya, Bu Lindiawati, Bu Stella, seperti apa sekolah yang baik? Ciri-cirinya adalah sekolah yang baik adalah sekolah yang tahu bahwa dia harus bekerja sama dengan orang tua murid-muridnya, harus bekerja sama dengan mahasiswanya. Maka akreditasi itu ada poinnya apa? Salah satunya, Bu Pinky, sekolah yang bisa membangun karakter. Pak Sain dari Parakan apal sekali ya kata-kata saya ya. Oh, akreditasinya bagus. Saya catat ini jawaban-jawaban yang menarik. Tahu banget ini dari paraan ya. Sekolah yang seperti apa? Sekolah yang paham kebutuhan anak dan proses pendampingan. Iya, nggak cuma teori tapi melibatkan orang tua. Sekolah-sekolah terbaik, universitas terbaik. Universitas tetap loh, nggak hanya sekolah TK, tapi universitas itu kan mahasiswanya usia belasan dan 20-an. Maka yang baik adalah sekolah-sekolah yang sering mengadakan parenting. Nah, kampus kita mengadakan parenting nggak Bapak Ibu hari ini? Unika ngadain parenting nggak Kak Aulia? Mengadakan, berarti Unika salah satu, next slide, universitas terbaik. Hari ini saya kepingin Bapak Ibu semua memberikan reaction. Oh ya, reaction untuk Unika karena memberikan parenting. Karena Unika sadar bahwa peran orang tua tidak tergantikan. Walau maju mundur, tetapi tidak tergantikan. Silahkan berikan reaction yang terbaik untuk Unika. Kakak-kakak panitia tolong di screenshot ini. Iya, tepuk tangan Kak Yuni ya. Kristiana, hebat. Nah, jadi jangan salah memilih sekolah terbaik untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, walaupun sekolah itu diperlukan, tetapi peran orang tua masih diperlukan. Kak Fitri mengatakan luar biasa Unika hebat, lanjut Unika ya. Ini bukan Bu Istin yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Iya, lanjut Kak. Next slide. Jadi walaupun Unika berperan, orang tua penting. Ini berdasarkan penelitian dari
Indonesia saja Bapak Ibu, saya ambil dari Indonesia bukan yang barat, yang sudah dipublikasikan ke jurnal, yaitu dari Alfikalia tahun 2017 dan masih sesuai dengan saat seperti sekarang ini. Dukungan orang tua yang dibutuhkan remaja berdasarkan hasil penelitian ada 5 besar, the big five. The big five Bapak Ibu, ini yang mereka ingin dari kita. Finansial, ayo ayah dan ibu, ayo. Jangan bebankan finansial kepada anak-anak. Anak-anak masih sekolah ya. Jadi ayo kita bekerja keras, bekerja cermat, bekerja cerdas untuk anak-anak. Fasilitas kata anak-anak. Pemilihan jurusan. Nah, ini banyak di kolom chat yang mengatakan bagaimana pemilihan jurusan orang tua bisa membantu dengan banyak cara. Salah satunya dengan cara mengamati anak-anak setiap harinya. Setiap harinya anak-anak itu paling asik kalau disuruh ngapain? Ngegame ya. Nanti banyak sekali pertanyaan soal ini. Paling asik atau paling bagus? Paling bagus kalau disuruh mengerjakan apa? Jangan lupa, keturunan. Jadi paling asik mengerjakan apa? Terus secara keturunan anak-anak niru siapa Bapak Ibu? Coba dicek. Kalau enggak seperti ayah ibunya, seperti kakek nenek, seperti paman bibi. Silahkan dilacak. Saya ingat ketika saya mendaftar pertama jadi dosen Fakultas Psikologi Unika, ditanya oleh rektor pada saat itu, Bu Christine punya saudara enggak yang juga dosen atau guru? Saya bilang banyak. Nah, itu darah itu mengalir deras. Jadi Bapak Ibu, boleh sekali psikotes, di Unika ada psikotes untuk minat bakat, tetapi Bapak Ibu juga perlu untuk mengamati setiap hari. Untuk mengamati setiap hari, anak ini paling asik dan paling bagus hasilnya kalau disuruh ngapain. Nah, itu salah satu cara pemilihan jurusan. Orang tua masih butuh mendukung ini. Secara emosional dan anak-anak remaja supaya tetap hubungan hangat dengan orang tuanya. Ada pertanyaan di kolom chat. Harus tidak boleh hanya dogma. Tidak boleh berhenti di dogma doang. Tapi harus seperti film drama apa itu ya, Tilik Butejo ngomongnya apa Bapak Ibu? Mbok dadi wong ki sing rada jas yuk. Bapak Ibu kui libing. Pak Andreas GBT Simongan. Budian, iya selotip. Oh, pokoknya dadi wong kuwi sing rada solutif. Jadi sebagai orang tua harus penuh dengan solusi dan responsif. Saya beri contoh sedikit ya Bapak Ibu karena waktunya ya. Next slide. Nanti boleh ditanyakan kembali. Solutif maksudnya ya. Nah, jadi supaya kita bisa memberikan solusi, papa mamahnya harus update dan upgrade. Karena tadi ada pertanyaan dari mahasiswa kalau nggak salah, ngomong sama papi mami itu nggak enak. Lah, jaraknya aja sudah 20 tahun gitu Bapak Ibu ya. Sehingga ayah ibu harus update dan upgrade. Jangan hanya selalu mengatakan enak zamanku, enak zaman dulu. Tidak, zaman sekarang juga enak Bapak Ibu. Asal kita update dan upgrade. Jangan benci IT Bapak Ibu. Tapi kita memang harus update dan upgrade. Nah, ini memang panjang penjelasannya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Coba hari ini Bapak Ibu begini. Coba Bapak Ibu sebut warnanya, jangan baca tulisannya. Sekali lagi ya, sebut warnanya, jangan baca tulisannya. Nomor 1, silahkan chat. Tiktuk, tiktuk, tiktuk. Hijau, iya, hijau. Wah ini ada Bernadetalis ya Budi barang ini. Ada Wina Buniani, Miss Nita, Bu Dani. Oh, kayaknya kok kenal ini. Kak Alfa, Pak Agustin, hijau betul. Nomor 9. Tas, ya. Merah. Oke, merah betul, bagus banget. Nomor 8. Ding dung 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 dung. Sain Pak, jangan salah. Ayo cepat. Iya, banyak sekali yang raise hand. Bu Teresia Skolastika. Warna. Nomor 5. Cek. Nomor 5. Iya, bagus sekali ya. Nanti bisa dilanjutkan nanti malam gitu ya. Ada yang present nanti mungkin ya. Nah, baik. Jadi waktu kita update dan upgrade diri kita, itu mungkin seperti ini. Ketika kita membaca, menyebut warna tapi nggak baca tulisan, ada sedikit
nggak nyaman di hati kita ya, nggak nyaman di hati kita. Tetapi kalau kita ulang-ulang nanti lama-lama terampil. Bapak Ibu boleh minta slide ini di panitia di Unika atau bisa cari di internet, silahkan. Bapak Ibu latihan coba. Kalau latihan terus-menerus lama-lama terbiasa. Awal-awalnya nggak nyaman. Begitulah situasi ketika kita mengupdate dan mengupgrade, termasuk online onsite, hasil penelitian dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Tidak ada anak yang stres. Yang ada adalah mamahnya yang stres. Jadi Bapak Ibu, kita harus update dan upgrade, jangan menyalahkan anaknya stres. Hasil penelitian mengatakan tidak ada yang stres loh Bapak Ibu. Betul Bu Stelia? Yang stres ibunya? Bukan Ibu Stelia, maksudnya ibu-ibu gitu loh ya. Iya, betul ya Bu Elizabeth ya. Bu Lastri Bogor apa kabar Bu? Bogor apakah begitu? Mamah-mamahnya bilang stres. Ternyata mamahnya yang stres, anaknya sih cuek-cuek aja. Mari kita update dan upgrade. Next slide, Bapak Ibu. Supaya anak-anak itu hangat dengan kita, betul katanya ibunya pancen stres, mamahnya yang stres ya. Apakah suara saya putus-putus Bapak Ibu? Kalau putus, oh enggak ya, berarti hanya di beberapa tempat saja putus-putus kayaknya ya. Baik, jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, jelas, terima kasih. Kalau kita ngomong sama anak-anak remaja, ini jangan hanya dogma tadi saya bilang, tapi ada solusinya, cetar membahana ya. Kalau enggak semangat nanti Bapak Ibunya pergi ninggalin Bu Ekstin, saya di ghosting saya ya. Gini Bapak Ibu caranya, supaya anak remaja itu senang dengan kita. Peran orang tua. Ini Bapak Ibu saya beri contoh satu aja. Ada 3 kolom. Kolom pertama itu situasi, kolom kedua perasaan. Kita cek ya. Kalau ada anak yang kepingin kuliah di Jakarta, ini contoh aja nih. Tapi tidak bisa karena orang tua mengatakan jangan di Jakarta, wong kita tinggalnya di Klaten. Ada yang Klaten tadi ya. Jauh, mahal. Jawa Tengah dan Jawa Barat itu beda ya. Maka anak ini kemudian tidak bisa ke kota yang diharapkan. Itu situasinya. Perasaan dia sedih. Bapak Ibu, saya minta tolong dicet. Kalau ada orang yang tidak sampai kepada harapannya, tidak nyampe ini, perasaannya sedih. Betul atau tidak? Bu Cici, Bu Hastanti? Betul, Bu Fionita, Bu Cici, Bu Kwiliping, Bu Wening, betul, Bu Sasmita, Bu Darwin, betul semua jawabannya. Kalau sudah betul. Iya, betul semua, kecewa, galau, betul, sedih dan kuciwa, betul banget. Kalau sudah betul, ada orang tua bilang begini ke remaja, jangan sedih. Remaja kira-kira dongkol enggak Bapak Ibu? Muangkel enggak Bapak Ibu? Juengkel enggak? Remaja bilang, toksik. Papah mamahku toksik. Besok lagi kalau aku ada masalah, nggak mau ngomong sama papah mamah. Dogma doang. Kalau aku nggak paham, Pak, aku nggak paham ini Bunda, aku nggak paham Ayah. Kalau aku online, aku sedih, ini situasi. Perasaannya sedih, aku nggak paham. Maka ulanganku di SMA banyak remedi. Orang tuanya bilang, makanya toh, belajar. Jangan hanya mengeluh. Ingat Bapak Ibu, itu sangat melukai hati anak-anak. Dalam hati mereka bilang, aku belajar kok Bun, cuma nggak paham. Dipahami Bapak Ibu, jangan toksik. Tapi berikan solusi. Kita lihat, iya, Kakak Wahyu mengatakan anakku sering curhat karena, nah harusnya gimana Bu Siska? Makanya sebentar ini ya, harus dicek perilakunya. Sedih, oke betul. Wong sudah betul ya sudah betul toh. Kalau dia sedih, coba kalau dia gagal tapi dia ketawa, nanti kita malah bingung loh Bapak Ibu. Loh gagal kok ketawa, gitu ya. Nah, jadi kalau dia ada suatu kegagalan, nggak tercapai cita-citanya, barangnya hilang, sedih, ikutin aja. Oke, Bunda tahu, Bunda ngerasain banget sedih. Nah, kita cek di perilakunya. Perilakunya ngapain? Nangis terus di kamar seharian nggak mau keluar, memecah barang-barang. Nah, betul. Perilakunya inilah yang kita betulkan. Ya, oke, Mama tahu sedih, tapi nggak usah memecah barang. Gimana? Kalau kita nanya-nanya sekolah di Semarang aja, nggak harus di Jakarta. Di Semarang juga oke loh. Kita nanya-nanya yuk.
Bunda temani. Ini solusi. Besok lagi remaja kalau punya masalah, dia akan tanya ke ayah bundanya. Walaupun ayah bundanya bukan lagi posisinya di depan. Gitu ya. Cowok nangis gak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa cowok nangis ya. Tapi sampaikan ke intinya kalau perasaannya pas. Kalau lagi pesta ulang tahun nangisnya nangis sedih. Nah itu yang nggak pas. Kalau kucingnya keserempet motor nangis nggak apa-apa Bapak Ibu ya, tapi lihat perilakunya. Itu next slide Bapak Ibu, beberapa tipsnya. Nah ini ajarkan kepada anak-anak untuk tidak ekstrim tapi walking in the middle path. Pelangi itu ada karena ada matahari dan ada hujan. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu ekstrim. Kuliah apa tidak? Oke, kalau kita sedang kondisinya nggak baik, gini gimana caranya ya? Coba kalau kamu sekarang ikut kursus dulu. Jadi ajarkan mereka supaya mereka itu tidak selalu sering rapuh. Terlalu rapuh ya. Kalau enggak itu pokoknya enggak. Nah, ini orang tua harus upgrade cara ngobrolnya juga harus enak Bapak Ibu ya. Jadi belajar di apa? Belajar berjalan di tengah. Karena sering sekali hal-hal baik justru terjadi di dua hal yang bertentangan. Orang Bapak Ibu, saya itu apa tadinya mau tahu kuliah di Unika Sugio Pranoto, nggak kenal, nama itu aja nggak kenal. Waktu saya di Wonosobo, saya remaja di Wonosobo, Bapak Ibu, lahir di Banjarnegara, saya cerita ke teman-teman saya bahwa saya akan masuk ke psikologi. Hampir semua orang yang saya kenal bilang, apa itu psikologi? Apa itu Unika Sugio Pranoto? Saya rencananya mau ke Bandung itu Bapak Ibu. Wonosobo ke Bandung kan sama, udaranya dingin. Kalau ke Semarang kan jelek. Jadi saya kepengen sekali ke Bandung Bapak Ibu ya. Dan saya ingin ke psikologi, tapi orang bilang apa itu psikologi? Ya, apa itu Unika Sugio Pranoto Bapak Ibu? Nah, ini saya belajar walking in the middle path. Oke, nggak harus di Bandung. Karena memang nggak punya uang dan Jawa Barat itu lebih jauh begitu Bapak Ibu waktu itu, oke lah di Semarang aja nggak apa-apa. Yang penting tetap psikologi itu salah satunya biar tetap tangguh tapi luas seperti benang. Nampaknya luas tapi tidak mudah patah. Ajarkan itu Bapak Ibu. Cara mengajarkannya nggak usah pakai kurikulum, nggak usah pakai seminar. Ayah ibunya terus memperlihatkan teladan yang seperti itu. Ayah sulit di masa pandemi ini, tidak lagi seperti dulu. Nasabah, konsumennya menurun drastis. Tidak seperti ketika masa pandemi. Tapi anak-anak harus melihat, ayah tetap tekun, berjuang. Dia selalu katakan, ayah besok harus bayar SPP loh. Besok harus bayar KTK loh. Bayar ujiannya double loh. Hari bulan ini double. Bayar UKP, bayar SKS kalau kuliah. Ayah selalu katakan, oke, ayah punya uang? Sekarang belum. Tapi lihat, ayah akan tekun. Tugasmu adalah belajar. Ayah akan bereskan semua. Kita akan berjuang bersama-sama. Begitu, supaya anak-anak tahu, iya keren ini. Ada masa yang sulit, tapi sebentar lagi ada masa yang baik juga. Itu walking in the middle path. Ya, next slide. Ya, wah ini banyak sekali quotes-quotes yang ada di kolom chat. Bagus banget. Sehingga kalau semua yang kita lakukan tadi contohnya seperti itu, maka tidak akan ada sebutan bagi anak-anak kita sebagai strawberry generation. Ini banyak yang mengatakan anak-anak sekarang itu generasi strawberry. Kenapa? Indah di luar. Keluarga sejahtera. Kita kebanyakan lebih sejahtera dibanding orang tua kita ya Bapak Ibu. Ini membuat anak-anak jadi penampilannya bagus, kemampuan bahasa asing oke. Kreatif, bagus, seperti strawberry, menyenangkan. Tapi katanya di dalamnya lembek, baperan, daya juang rendah, literasi kurang. Oh, sekarang nggak senang Facebook anak-anak. Anak-anak lebih suka apa ini? Tidak Facebook lagi, tapi suka apa? Bu Elizabeth ya? Bu Stelia membisikin saya. Instagram. TikTok. Nah, ya, TikTok. Tidak banyak tulisan. Kalau angkatan kita, Bapak Ibu, angkatan saya, Ding, angkatan saya itu lebih senang banyak tulisan, nggak ada foto. Anak sekarang, caption apa dibaca, Bapak Ibu? Enggak. Dia lihat gerakan dan lihat foto, ya. Tidak banyak literasi. Kak Dian juga IG TikTok kan? IG TikTok, iya YouTube. YouTube yang 5 menit,
Ditinggal Bapak Ibu hanya 30-60 detik. Itu cara konsentrasi mereka. Tadi ada yang bertanya bagaimana supaya anak fokus ya. Karena kebanyakan anak sekarang nggak bisa fokus. Kenapa? Gimana? Tentu saja stimulasi yang lain-lain harus dikurangi ya Bapak Ibu sehingga dia lebih fokus. Nanti di sesi tanya jawab kalau ada waktu saya jawab itu ya. Nah, bagaimana supaya tidak baperan, daya juang rendah, literasi kurang dan sebagainya? Maka orang tua harus memberikan banyak konsekuensi Bapak Ibu. Zaman sekarang nggak perlu toh anak itu dimiskinkan. Mentang-mentang sekarang orang tuanya sudah kaya, anaknya hidup sejahtera, sudah biar anak-anak itu ngerti kerasnya dunia, Bu. Kita jadikan dia miskin. Kan nggak perlu toh Bapak Ibu. Kalau kita orang tuanya berjuang dari nol, anak-anak mungkin berjuang dari angka 5, nggak apa-apa. Tetapi harus diberikan konsekuensi. Kamu, papa beliin handphone terbaru. Coba kamu tiktokan, cari follower terbanyak. Ya, terus barang daganganmu tampilkan di TikTok laris, kamu harus bisa beli skincare sendiri. Misalnya seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi berikan konsekuensi, nggak harus dimiskinkan supaya perjuangan seperti perjuangannya seperti kita, nggak harus Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, orang tua harus banyak sekali memberikan contoh teladan, konsekuensi ya. Nah, orang tua tentu kesulitan Bapak Ibu. Maka ini harus dibantu sekolah. Maka doronglah anak-anak untuk sekolah. Jangan selalu mengatakan bahwa wong yang sarjana aja nganggur. Harusnya cara berpikir kita dibalik. Itu Bapak Ibu. Yang sarjana aja nganggur. Bagaimana yang tidak sarjana? Jadi orang tua mengajarkan di rumah, tapi tentu kurang untuk anak-anak remaja dan dewasa. Maka butuh disekolahkan. Wah, ini pertanyaan banyak sekali dari Ibu Bepi. Sebentar Bu. Ya. Jadi karena di sekolah, apalagi di universitas, dosen-dosen akan bisa lebih objektif mengajarkan anak-anak supaya tidak baperan. Dosen tidak pernah memberikan tugas, karena kamu anak kaya, tugasnya dikit. Enggak, kan sama rata Bapak Ibu tugasnya. Nah ini mengajarkan, maka sekolah itu penting. Karena tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga karakter. Next slide. Bapak Ibu coba diisi dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab ya. Ya. Bu Lili bilang kalau begitu nanti meremehkan lulusan S2. Iya, sekolah itu bagus banget karena karakter gitu ya. Bapak Ibu coba diisi. Oh, belum apa-apa sudah diisi loh. Belum pertanyaan. Ini orang tuanya pinter-pinter loh ini. Bagus-bagus. Saya nggak kebayang ketemu putra-putri Bapak Ibu nanti di kuliah di Unika, tentu pasti pinter-pinter. Belum nanya sudah dijawab ya. Tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Kenapa Cina? Karena jauh pada saat itu ya, karena jauh. Tetapi di sisi lain ya, guyonnya nih Bapak Ibu, orang-orang Cina itu sering sekali menganggap dirinya itu di tengahnya dunia. Di tengahnya dunia Kak Nur Indah, Kak Dian. Cina itu ulet. Seperti saya ya, saya bukan uletnya, pelitnya ya. Selain jauh, apalagi Bu Sulistiani, Cina itu orang-orang Cina itu menganggap dirinya itu tengahnya, hidup di tengah dunia. Titik pusat dunia itu ada di Cina, kata dia. Tengah itu bahasa Cinanya Cung. Apakah betul Bapak Ibu yang suka Mandarin? Cung? Bukan ngacung loh Bu. Cung, tengah. Negara itu kuo. Maka Cina itu cung kuo. Kalau orang dari negara Cina, cung kuo ren. Ya. Jadi tengahnya dunia. Ini kenapa sampai ke negeri Cina? Kalau belajar sampai ke intinya, spesialis. S1 kurang, masih ada rezeki, masih ada dana, ada kesempatan, langsung S2. S2 kurang S3, langsung Bapak Ibu ya, spesialis. Jangan gopo sekolah, itu karakter, cara berpikir di S1, S2, S3 itu diajarkan supaya mereka punya karakter yang baik. Jadi sampai ke pusatnya. Jadi harusnya saya Bapak Ibu kalau belajar itu S1-nya arsitek, S2 arsitek, S3 arsitek. Boleh seperti itu. Atau saya kepingin fokus tentang bangunan, S1-nya arsitek, tapi S2-nya psikologi. Tetap bangunan, supaya saya bisa memahami bangunan bagaimana cocok untuk orang seperti apa. S3-nya geografi, boleh, tapi tentang bangunan.
Jadi ada spesialisnya Bapak Ibu. Sehingga punya karakter, punya kepandaian dan cara berpikir yang baik. Next slide. Bekerja keras, gigih dan kerja keras ya. Ini Bapak Ibu, lengkapi coba kalimat ini. Ada uang kita disayang. Betul Bu Kristina? Willy Bing, betul Bapak Ibu. Ya. Tidak ada uang kita Tendang. tendang. Kenapa terjadi begitu? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena orang itu karena orang itu hanya punya uang, tidak punya karakter. Coba Bapak Ibu, kalau ditendang, bukan saya atau Bu Umi yang ditendang, waduh saya sedih loh ini, saya ditendang, pakai huruf besar, ditendang, ya, oke ya. Kenapa orang mengatakan kalau ada uang kita disayang, kalau nggak ada uang ditendang? Kenapa? Karena dia hanya punya uang. Begitu uangnya habis, tendang dia. Karena nggak ada manfaatnya. Tapi bagi orang-orang yang sekolah, yang berkarakter baik, ada uang kita disayang. Nggak ada uang, kita pun tetap disayang. Bapak Ibu, ya. Karena kita punya karakter. Bu Ekstin itu nggak punya uang, tapi dia pinter ya kalau membuat rumah, tetap dicari orang Bapak Ibu. Ada uang kita disayang, tidak ada uang semua orang menyayang kita Bapak Ibu. Karena ada karakter. Maka Bapak Ibu, kalau ada dana, ada kesempatan, sekolahkan anak untuk mendapatkan karakter. Di Unika banyak sekali organisasi mahasiswa untuk karakter mahasiswa Bapak Ibu, sehingga orang tua tertolong, terbantu dengan program-program di Unika. Anak-anak punya karakternya apa ya Kak Aulia, harus apa loh ini? Kreatif, kritis, visioner, peduli, tangguh lah. Kalau kita anak-anak kita punya semangat, punya karakter seperti itu, yaitu punya uang atau tidak punya uang, anak kita tetap disayang Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, sekolahkan anak kita setinggi mungkin ya. Dan kalau sekolahnya bagus Bapak Ibu, kita mempunyai karakter yang bagus, maka Kak Aulia mengatakan KKVPT itu singkatannya. Bapak Ibu harus hafal loh Pak ya. KKVPT, kritis, kreatif, visioner, peduli, tangguh ya. Itu pasti akan membuat anak-anak kita, next slide, tidak akan kehilangan pekerjaan apapun masanya. Next slide. Nah, ini ada pekerjaan-pekerjaan hilang kalau dia hanya bisa praktisi dan sekedar menjual produk. Nggak nyampe 10 tahun pekerjaan ini akan hilang Bapak Ibu kalau hanya bisa praktisi. Tidak salah ya Bapak Ibu, anak-anak kita pinter praktis, hal-hal yang menjual produk nggak salah. Tapi kalau hanya taunya itu cepat tergilas Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Tapi kalau anak kita kritis, kreatif, visioner, peduli, tangguh, ada yang nanya soalnya, peduli P-nya ya, seperti peduli dan tangguh, maka walaupun pandemi, walaupun apa, tidak akan goyang pekerjaan kita. Next slide. Ini Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak tergilas masa. Ini, developer, pengembang karakter. Bapak Ibu guru, halo, apakah di masa pandemi pekerjaan jadi kurang? Enggak kan? Oh, laris manis. Itu guru-guru ya. Karena yang diajarkan karakter, entrepreneur, influencer. Ya, tambah banyak tuh kata Kak Ari ya. Influencer. Loh, cara ngomong itu penting. Tapi kalau cuma praktis bisa ngomong doang kayak Bu Ekstin, nggak ada isinya. Oh, kalau nggak punya uang, Bu Ekstin ditendang itu. Saya ditendang Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya karakter, nah, seperti ini. Influencer tapi ada kontennya yang baik. Entrepreneur pasti tidak akan tergilas masa. Nah, bagaimana supaya kontennya baik? Itu karena anak-anak kita bersekolah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sesinya sudah mulai habis, tapi nanti sesi tanya jawab masih ada. Bapak Ibu, mari peran orang tua di masa anak-anak remaja dan dewasa itu bergandeng tangan dengan sekolah, dengan universitas. Bapak Ibu, saya sering mengatakan hal ini, tapi saya tidak pernah bosan mengatakannya. Semoga Bapak Ibu juga tidak bosan. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi tuh, ini, saya pernah benci sekali Bapak Ibu lagu ini. Habis hujan, nampak pelangi. Lagunya bagus, tapi buat saya gombal. Kenapa?
Kenapa Bapak Ibu? Saya ngomong ke mahasiswa saya, lah habis hujan Bu Ekstin lihatnya ini Semarang lagi gerimis Bapak Ibu. Kalau habis hujan yang saya lihat apa? Sinyal mati, listrik padam, dan banjir di mana-mana. Gitu kok bilang habis hujan nampak pelangi. Halah gombal, saya bilang gitu. Terus mahasiswa saya mendengar saya ngomel begitu, ngomong ke saya. Begini Bapak Ibu kata-katanya. Nampaknya Bu Ekstin salah posisi. Saya bilang, memangnya ada posisi apa? Loh, untuk bisa melihat pelangi, kita posisinya harus pas. Seperti saya bilang, peran kita harus pas. Posisinya harus pas. Memang harus bagaimana saya melihat, saya bilang begitu. Mahasiswa saya bilang, Ibu bisa melihat pelangi. Kalau di depan ada hujan, Ibu melihat hujan, dan di belakangnya ada matahari. Nanti pasti melihat pelangi. Saya renungkan kata-kata ini Bapak Ibu, luar biasa lagu ini. Sekarang saya favorit lagi. Kalau Bapak Ibu hari ini menghadapi banyak masalah bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, ada saja masalah. Masalah itu disimbolkan seperti hujan. Mari Bapak Ibu bersama saya dan anak-anak melihat hujan itu. Jangan lupa di belakang kita harus ada matahari. Siapa matahari kita? Dosennya anak-anak. Gurunya anak-anak kita, sahabatnya anak-anak kita. Mari bergandeng tangan jadi matahari Bapak Ibu. Ketika kita berdiri menghadapi masalah, tetapi di belakang kita ada Unika Sugio Pranoto bergandeng tangan dengan orang tua, maka tidak lama lagi kita akan melihat pelangi. Next slide Bapak Ibu. Lihat. Untuk menutup sesi saya sebelum tanya jawab kalau ada waktu, saya ajak semua Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini melihat titik hitam yang di pelangi. 10 hitungan. Kalau Bu Ekstin bilang 10, tolong kakak yang pegang slide di next ya kak, bagian yang kosong. Siap Bapak Ibu, bersama dengan saya melihat titik hitam. 1, jangan kedip. 2, 3, Pak Bayu jangan kedip Pak. 4, 5, 6, Bu Astanti jangan kedip, jangan napas dulu. Bu Kevin, 7, Pak Kevin, 8, hati-hati. 9, jangan kedip dulu, ambil napas. 10, next slide. Kedip-kedip sekarang. Kedip-kedip. Ada apa di sana? Pelangi. Ada pelangi. Nah Bapak Ibu, selamat bergandeng tangan dengan orang-orang di sekitar kita untuk mendampingi anak-anak. Mungkin belum happy ending. Belum ending, tapi happy-nya sudah dapat. Karena kita sudah bisa melihat pelangi minimal di mata kita. Salam sukacita. Sampai ketemu di sesi diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Aulia. Cek. Oke, terima kasih banyak Bu Ekstin atas materinya, luar biasa ya. Jadi begitu Bapak Ibu, kurang lebih sudah lebih mendapat pencerahan ya, bagaimana untuk mengatasi kira-kira posisi orang tua tuh harus bagaimana, harus di depan, di samping, di kanan. Nah, itu sekarang Bapak Ibu kurang lebih sudah mendapat pencerahan kurang lebih. Nah, seperti yang sudah tadi Bu Ekstin katakan Bapak Ibu, kalau mau tahu lebih lagi, silakan yang pertama follow dulu Instagramnya Unika di @unika_menyapa, itu juga ada, dan @unika_sugiopranoto. Yang kedua, follow Instagramnya Bu Ekstin Bapak Ibu, ya toh, supaya semakin berteman gitu Bapak Ibu. Jadi menambah teman. Boleh nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau tahu Instagramnya Bu Ekstin, Kak Bayu boleh ditulis di kolom komentar. Jadi nanti Bu Ekstin setelah selesai webinar dapat followers baru gitu Mbak Bayu. Oke. Enggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ekstin. Ya, yang penting bukan itunya tapi pelanginya. Sebentar Bu. Ya. Oke, baik, silakan Kak Aulia. Oke deh, terima kasih Bu Ekstin. Jadi seperti yang sudah tadi Bu Ekstin katakan, Bapak Ibu, Papa Mama di sini, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab, betul ya Bu Ekstin ya? Nah, jadi silakan untuk Papa Mama atau Bapak Ibu di sini yang mau ada pertanyaan seputar dengan tadi materi yang diberikan oleh Bu Ekstin, silakan disampaikan di kolom komentar. Nah, nanti beberapa orang boleh nanti akan kita bacakan Bu Ekstin, atau mungkin nanti Bu Ekstin mau memilih beberapa pertanyaan juga boleh dari Mama Papa sekalian. Silakan yuk Mama Papa silakan. Wah, itu komenannya.
Luar biasa, luar biasa. Bu Cici, super Kak Aulia sekali. dulu Terima ini. kasih Bu Ekstin. Bakal untuk kami mendampingi putra-putri berkah dalam gitu. Terus Kak Aulia, sangat kalau ini menarik. ya pertanyaan yang tadi banyak sekali, bolehkah saya jawab Kak Aulia? Gimana Ibu? Pertanyaan yang tadi kan sudah banyak tuh. Bisa. Boleh Bisa ya? langsung dijawab nggak Ibu ya? Saya langsung jawab tanpa menyebut nama, nggak apa-apa ya Kak Aulia, supaya ada cepet gitu. Oh siap, boleh, Ya, boleh ya. Bu Ekstin. Wah, nanti saya dimarahin sama para orang tua. Iya tuh, tanya nggak dijawab. Nah, ini beberapa saya rangkum, saya jawab. Nanti kalau ada yang masih juga ketinggalan, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena chatnya ini ramai sekali. Senang sekali saya chatnya terus bergerak, sehingga kalau ada yang kelewat, sungguh minta maaf itu karena hanya kelewat. Bapak Ibu bisa chat lagi. Kalau nanti Kak Aulia bilang waktunya sudah habis, jangan khawatir, DM Instagram saya jawab semuanya. Nah baik Kak Aulia, saya mau menjawab yang ini tentang prokrastinasi, tata krama dan yang lain, Bapak Ibu. Anak-anak kita itu sebetulnya sama kok perasaannya dengan kita. Bapak Ibu mau tahu nggak? Waktu disurvei oleh Ikatan Psikologi Klinis Indonesia dan saya lakukan survei kecil-kecilan di kelas. Pertanyaannya begini Bapak Ibu saya. Kira-kira ya pertanyaannya seperti ini. Bapak Ibu boleh ikut jawab di chat. Saya ngomong gini ke mahasiswa, Anda lebih suka online atau lebih suka onsite atau offline? Seneng offline atau seneng online dalam segala hal? Online, Bu. Jawaban Online. mereka apa? Bu Lili Sylvia, offline, online, 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 offline, offline, online, online. Iya. Senengnya apa? Mereka senengnya offline? Iya. Mereka semua memang selisih dikit. 51% saya hitung Bapak Ibu. 51% itu suka offline. Artinya apa Bapak Ibu? Dia rindu kepada papa mama. Rindu ayah bundanya. Cuman mereka itu sekarang sudah punya pilihan Bapak Ibu. Kalau zaman saya itu nggak ada pilihan, ya mau nggak mau offline, dengerin orang tua saya sampai bosen ya saya dengerin terus karena nggak ada pilihan. Tapi anak-anak sekarang ada pilihan. Mereka itu fokusnya, prioritasnya itu lebih suka offline. Ketemu, ngobrol dengan Anda Bapak Ibu. Itu mereka rindukan. Kangen ngobrol dengan dosennya. 51% Bapak Ibu suka offline. Tetapi karena mereka ada pilihan lain, maka mereka bisa memilih kalau yang pilihan pertama nggak asik. Jadi anak-anak itu memilih yang asik. Maka kalau orang tua banyak sekali yang chat, mengatakan gimana supaya mereka nggak ngegame. Nah, kalau mereka nggak boleh ngegame, orang tua, ayah bundanya asik nggak buat mereka? Kalau ayah bundanya asik, nggak usah dilarang ngegame, mereka akan ngobrol ke ayah bundanya. Nah, game itu situasinya asik. Nah, ayah bunda kalau ngerebut hati, itu harus asik. Asik nggak kalau ngobrol? Instruksi doang nggak? Dogma terus nggak? Atau banyak solusi, banyak asiknya. Anak saya bilang, kalau jalan-jalan pergi itu, kalau sama teman-teman itu seru. Terus saya bilang, kalau pergi sama mama itu asik. 1, dibayarin. 2, solusinya tepat. Kalau aku mau beli sepatu yang A atau B, mama itu bisa kasih solusi. Kalau teman-teman nggak kasih solusi, tapi seru. Jadi sama teman-teman oke, sama orang tua juga oke. Mau online oke, mau onsite oke bagi mereka. Sayang sekali orang tua nggak lagi asik. Asik itu banyak pilihan Bapak Ibu. Wah, ini sesi berikutnya itu. Jadi kita harus membuat diri kita asik kalau ngobrol sama anak. Jangan hanya instruksi dogma. Oh, anak-anak remaja sudah tahu tentang dogma. Jangan ngomong itu terus. Ayo belajar. Ayo jangan bosan, ayo jangan sedih. Anak remaja bilang toksik gitu. Benci aku, ya. Nilainya jelek, harus belajar. Jangan begitu Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan dari Bu Lili Selvia, bagus lumayan. Oh, bagus lumayan. Bagus menurut saya. Bagaimana supaya hangat? Libatkan perasaan anak ketika kita sedang menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu, lihat rumus perkalian. Bayangkan Bapak Ibu, saya pernah sampaikan di tempat lain, kalau tandanya sama pasti hasilnya positif. Betul Bu Cici? Betul Bu Stella? Ya, bayanginlah ya, nggak ada slide-nya sini.
Misalnya plus kali plus sama dengan plus, min kali min sama dengan plus. Kalau tandanya beda pasti min. Tugas kita adalah membuat plus. Pasti anak-anak akan bilang, papi mami asik. Ya, caranya kita lihat. Tanda pertama perilaku, tanda kedua perasaan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita minta anak untuk belajar, ayo kamu belajar, itu plus. Karena belajar bagus. Jangan lupa libatkan perasaannya. Perasaannya harus plus juga, harus happy. Dibuat gimana happy-nya? Kalau lagi sekolah online, lagi kuliah online, papa mama juga bikin rumah keluarga itu stabil. Jangan bertengkar aja. Yang romantis dong papa mamanya. Anak-anak sedang kuliah online, butuh ketenangan. Kalau ada suara-suara yang berisik, papa mamanya sedang ketawa, oke. Berisiknya bertengkar soal seksual, komitmen finansial. Itu nyebelin ayah ibu, pusing aku itu. Ya, jadi kalau kita meminta mereka untuk belajar, berikan perasaan plus, maka hasilnya plus. Gimana ketika minus? Ketika dia gagal, kita tanya, kenapa gagal? Dia menangis. Aku salah belajar ayah, aku nggak bisa ini, aku kemarin nggak dengerin guru. Nilainya jelek dan anak sudah menangis. Nilai jelek min, menangis itu min. Kita katakan, oke, papa mama tahu, papa mama harus bantu di mana. Hasilnya pasti plus. Tapi kalau pekerjaannya bagus, kita ingin dia mencuci piring, ini untuk anak-anak misalnya ya, mencuci piring. Tapi dia sedih ketika melakukan itu, silakan suami istri untuk berunding. Bagaimana membuat anak-anak mencuci piring dengan happy. Karena kalau plus kali min hasilnya pasti min. Demikian sebaliknya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi supaya hangat, libatkan perasaan. Game online, media sosial tidak pernah bisa menyentuh perasaan anak-anak. Tapi ayah bunda bisa banget menyentuh. Sehingga anak-anak bilang, ngapain nge-game ya, lebih asik sama ayah bunda. Nah, Bapak Ibu, tidak usah harus nunggu lama-lama, sebentar aja. Kalau suami istri sepakat dan membuat anak-anak itu asik, pasti tidak akan nge-game online lagi, Bapak Ibu ya. Terus membangun chemistry juga seperti tadi ya, Bapak Ibu ya, memberi kehangatan tadi supaya chemistry-nya nyambung. Jangan hanya kualitas waktu, tapi juga kuantitasnya ditambah. Begitu. Gimana Kak Aulia? Sepertinya ada beberapa yang resen. Iya Bu Christine. Oke, ada beberapa peserta yang raise hand ya Bu Christine ya. Bu Veronica ya kayaknya. Bu Veronica Ya, raise hand Bu atau Veronica, boleh silakan untuk open mic apabila ada yang ditanyakan ke Bu Christine. Nggak jadi Mbak, kepencet, maaf. oh, pencet ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Oke, Bu Bu Rosa. Rosa D5. Ini kepencet apa enggak Bu? Kepencet ya. Tadi ada pertanyaan juga dari Pak Andreas GBT Simongan, bukan hanya sih, menegaskan ya Pak ya. Pak Wahyu, bagaimana cara meningkatkan, ini, ada yang tanya bagaimana supaya percaya diri, bagaimana supaya tanggung jawab, apalagi ya, supaya supaya bertanggung jawab, toleran dan sebagainya. Bapak Ibu, saya masih percaya dengan pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali dibawa mobil katanya ya. Kadang-kadang kalau daun-daun berguguran di Unika itu langsung diterima oleh mobil dan dibawa keluar, begitulah, itu jauh ya Bapak Ibu. Tetapi kalau secara alami buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sebelum kita meminta anak memiliki karakter tertentu, ayah introspeksi dulu. Kenapa ayah? Dalam tulisan yang sangat baik sekali ada tulisan bahwa ayah-ayah inilah yang paling menurunkan karakter. Tadi Bapak Ibu, yang di foto saya, yang digambar itu semua ayah. Karena karakter itu ada di tangan ayah. Maka ada tertulis, wih keren ya. Hai ayah-ayah, jangan sakiti hati anakmu. Kapan ayah-ayah melukai hati anak? Saat ayah tidak berperan,
bukan baperan loh Bapak Ibu. Ayah-ayahnya nggak berperan. Apa sih peran ayah? Kata anak kelas 1 SD. Dia harus bisa menyebutkan 3 Bapak Ibu peran ayah. Kalau enggak, kalau hanya bisa menyebutkan 1 dia remedi. Peran ayah itu mencari nafkah, mendidik karakter anak, dan mencintai istrinya. Atau kata anak SD, mencintai ibuku. Sudahkah ayah melakukan seperti itu? Kalau sudah melakukan seperti itu, ayah mencari nafkah, bekerja, bertanggung jawab, di rumah juga karakternya baik, mencintai istrinya, itu aja ayah. Nggak usah pakai kurikulum, maka anak-anak pasti akan bertanggung jawab dan berkarakter baik. Kalau kita mengatakan bahwa anak-anak harus tanggung jawab, bagaimana dengan orang tuanya? Harus dimulai dari orang tuanya. Bapak Ibu, saya berikan ilustrasi. Kalau kita di pesawat, ada orang tua itu maksudnya ayah ibu, bersama anaknya yang masih SD dan masih kecil. Anaknya masih kecil. Jika terjadi permasalahan dalam penerbangan, maka kalau misalnya harus menggunakan masker oksigen, siapa dulu yang harus menggunakan Bapak Ibu? Orang tuanya. Sudah berbisik kepada saya. Ortu, Bu Bepi, pasti? Ortu dulu, Princess, Kak Princess, Kak Trisa, orang dewasa dulu. Apa artinya Bapak Ibu dari sini? Kalau kita kepingin anak kita mempunyai karakter seperti apapun, dimulailah dari ayahnya, didukung oleh ibunya. Cespleng, dah Bapak Ibu, harus ini dulu. Dan disesuaikan dengan tugas perkembangan ya Bapak Ibu. Tugas perkembangan itu usianya anak berapa? Ternyata Kak Aulia ini banyak sekali para orang tua yang putra-putrinya masih SD, malah ada yang SMP, SD, TK ya. Jadi saya jawab sekalian begitu supaya malam ini komplit gitu ya. Jadi orang tuanya dulu, betul Pak Bu Elizabeth, betul ya. Mulai dari mana membentuk, Bu Sulistiani mengatakan sekarang tahu ortunya dulu. Jadi guru-guru BK yang hari ini hadir, kalau ada anak yang sulit sekali karakternya kok, waduh, bikin pusing kepala, karakter itu dipegang ayah, panggil ayahnya sampai ayahnya datang. Pasti sulit. Pada anak-anak yang sulit, kita memanggil ayahnya juga pasti sulit. Kalau keturunan yang datang ibunya terus toh, enggak, harus ayahnya. Maka tadi saya cocok sekali dengan Kak Aulia ditanya, hari ini siapa yang ayah-ayah yang datang siapa? Tadi kodenya kalau ayah apa, Kak Aulia? Shopping. Ibu yang shopping. Bu, kalau traktiran Bu, kalau ayah. Traktiran. Kalau ibu suka shopping. Oh, kalau ayah traktiran. Oh, ini traktir banyak sekali ini. Oppo, Iya Bu. A54. Oh, Oppo ya. Traktir banyak. Dan ayah-ayah yang berperan kepada anak-anaknya tentu tidak pernah melewatkan seminar parenting. Jadi itu ayah yang terbaik. Saya ingin kita memberikan reaction hari ini juga kepada para ayah ya. Hebat ayah ya. Ini saya kasih reaction sarangeo ya. Iya, traktir. Bu Winarni apa jempol ya. Oke, ini ayah-ayah yang jadi karakter itu ada di ayah. Ya. Kalau ini Kak Fionita lah, kalau ayah tidak bisa berperan dengan baik gimana Bu? Tunggu acara-acara webinar parenting dari Unika selanjutnya karena ini pembahasannya 2 jam. Ya, bagaimana kalau ayah tidak berperan, maka ibu harus menjadi moderator supaya ayah berperan. Pak Yohanes Widodo raise hand Kak Aulia. Oh, iya Bu Ekstin. Silakan Pak Yohanes Widodo. Setelah ini mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu yang saya bacakan dari kolom chat ya Bu ya. Silakan. Iya, jadi monggo Pak Yohanes Widodo, silakan menyalakan mic. Terima kasih, anak saya kebetulan di Unika dan kebetulan saya sendiri sebagai guru di SMA. Dan tadi disebut-sebut bahwa ayah untuk anak-anak yang remaja dan dewasa nih. Iya, betul. Dari segi ya karakter pendampingan karakter. Dari segi teori dan segi konkretnya sebagai ayah itu yang paling dirasakan untuk mendampingi atau pendampingan karakter anak-anak yang usia kuliah, lebih-lebih jauh kalau saya di luar kota, anak di sana itu yang bisa paling dirasakan anak itu apa?
Yang konkretnya Bu, dari segi teori termasuk kaitannya dengan konkret itu ngeling enggak? Terima kasih Bu. Iya, bagus sekali Pak Yohanes Widodo, keren ini. Kalau Pak Yohanes tadi masih mengingat slide saya di awal, peran ayah itu 100% itu di waktu masih anak-anak kecil Bapak Ibu, SD dan sebelumnya. Nah, ketika anak-anak remaja mulai bergeser ya Bapak, di tengah, maka ketika anak-anak kuliah tinggal dorong aja Pak. Tinggal dorong aja, tidak harus sering bertemu. Seringnya bertemu itu justru pada saat anak-anak SD dan sebelumnya. Ini guru-guru SD memang harus cermat sekali di sini untuk membantu supaya para ayah berperan, Pak. Itu perannya bagus banget di usia SD. Tetapi masa itu segera kadaluarsa, Pak, expired, Pak. Jadi ketika SMP SMA ayah mundur selangkah supaya sejajar. Kalau anak sudah kuliah, gampang sekali Bapak Ibu. Ayah tinggal di belakang, tinggal pakai WA, pakai video call, masih oke, Pak. Asal dasarnya sudah oke loh ya. Karena sebentar lagi ketika mereka bekerja, bahkan menikah, ayah sudah sangat di belakang. Gitu, tinggal mendorong. Nah, apakah ini berbahaya? Tidak. Kalau peran itu dilakukan dengan baik, kalau kita mau lihat, mungkin kisah Musa ya Pak, kisah Musa yang di air itu Pak, yang besarnya nanti di luar negeri gitu gampangannya, tapi waktu kecil Musa ini disusui oleh ibunya di dalam rumah, tentu saja pasti ada ayahnya yang berperan, sehingga ketika dia sudah dewasa, orang tuanya kan nggak ngikutin Musa nih, tapi Musa tetap memelihara iman keluarganya. Karena apa? Banyak tafsiran yang mengatakan karena waktu kecilnya dia dididik oleh ayah ibunya. Begitu Pak. Jadi kalau sudah kuliah nggak apa-apa Pak. Dia akan selalu mengingat. Dan setiap kuliah biasanya sebelum pandemi, waktu masih PTM, saya selalu nanya. Lah ini Pak, lucunya Pak. Ayah itu sangat berperan dalam hal karakter. Tapi ketika saya tanya, siapa yang kos? Kalau kos di malam-malam hari-hari pertama di kos, siapa yang paling dikangenin? Itu ibu, Pak. Ya, betul. Ibu. Tapi kalau ditanya yang paling nyebelin siapa? Ya ibu itu, Bu, Pak. Ibu itu luar biasa gitu. Dibenci, disebelin, dijengkelin, tapi nggak masuk ke hati. Karena yang dikangeni juga ibu. Itu kuliah mahasiswa saya pertama biasanya gitu. Nah, tetapi ketika ujian, Pak, saya itu nanya, soalnya beda ya, bukan tentang ayah ibu, tapi kebanyakan jawabannya ayah. Saya koreksi ujian sampai berebes mili, Pak. Saya tanya, siapakah orang yang menurutmu patut dijadikan teladan? Itu karena ada kaitannya dengan satu teori. Bayangan saya jawabannya Pak Jokowi nih Pak. Pak Jokowi, Barack Obama, siapa-siapa gitu ya. Tapi 93% jawabannya ayah. Akhirnya waktu itu masih PTM belum online, folio yang 2 lembar itu Pak penuh tulisan tentang ayah. Bapak Ibu, saya pernah screenshot itu dan masukkan ke dalam story Instagram saya. Dan banyak sekali yang menulisnya dengan membawa tisu, Bapak Ibu. Sambil menitikkan air mata. Karena ayah adalah orang yang paling diam di rumah. Yang paling tidak nampak di album fotoku. Bahkan di foto-foto Instagramku, ayah tidak pernah nampak. Tapi justru ayah inilah yang penuh cinta dan membuat anak-anak itu berkarakter. Loh, padahal ayahnya tidak ada di Semarang, Pak. Jadi fokus di SD, peran-peran itu diisi, waktu SMP mundur dikit, nanti ketika mereka mahasiswa, ayah tinggal memetik hasilnya. Indah pada waktunya. Hanya untuk para ayah yang pernah bekerja keras, tepat waktu. Saat mahasiswa, jangan khawatir Pak Yohanes, dorong aja pakai WA, apa kabar? Wah itu udah bagus sekali, nggak usah harus seperti waktu kecil. Begitu Pak. Ya. Terima kasih Bu, bocoran rahasia jawaban ayahnya tadi. Iya, bocoran. Iya Pak, coba dicoba Pak. Nanti bertanya ke murid-murid. Ya. Terima kasih ya Pak Bu. Jawabannya ngebut ini Bapak Ibu karena waktunya mepet ya. Iya. Silakan Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Esti untuk jawabannya. Terima kasih juga Pak Jose Widodo. Kurang lebih sudah Pak Yohanes ya, Pak Jose. Saya tuh terlalu terkesima sama Pak Yohanes. Iya Pak. Jadi kurang lebih sudah mendapat gambaran ya Pak ya. Oke. Mas ini udah tanya ya. Oke.
Oke, terima kasih Bu Ekstin. Sayang Gimana? sekali Ya, cukup? untuk pertanyaan berikutnya sudah habis ya waktunya ya Mas ya. Seperti itu Bapak Ibu, Papa Mama semuanya. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Bu Ekstin. Jangan lupa Bu, kita ada giveaway Bu. 2 orang terpilih menurut Bu Ekstin siapa nih Bu yang akan mendapatkan giveaway dari panitia gitu Bu. Saya itu lebih baik disuruh menjawab pertanyaan 10 lagi Kak Aulia. Karena milih itu pusing ini saya, malah saya repot ini ya. Karena bagus-bagus pertanyaannya ini ya. Ya, oke. Apa ya? Harus sekarang? Apa sebentar lagi? Harus sekarang Kak Sekarang Aulia? aja Bu, sekarang aja. Yang paling membekas di hati Bu Ekstin mungkin Bu. Waduh, yang paling membekas yang pertama pasti Pak Yohanes Widodo. Wah, luar biasa. Dan pertanyaannya menukik, menendang ya. Terus dari Satu lagi Bu. Satu lagi ya. Yang ini, yang ayah ini. Satu lagi dari, oke, Bu Lili Selvia. Bu Lili Selvia, luar biasa. Selamat sekali lagi untuk Bu Lili Selvia dan juga Pak Yohanes Widodo. Luar biasa pertanyaannya yang paling menukik, menendang ya toh di hati Bu Ekstin. Iya. Terbukti ya Bapak Ibu ya. Bu Ekstin itu luar biasa sekali. Berarti saya tidak salah pilih dosen pembimbing. Oh, jadi gitu? Bu Ekstin ini dosen pembimbing saya Bapak Ibu. Ternyata Aulia ini loh, pembimbingannya pakai online Bapak Ibu di Unika. Online soalnya ya Bu. Jadi seringkali nggak melihat wajah Jadi saya ya. tidak salah bimbing. Saya tidak salah memilih dosen pembimbing seperti itu. Terbukti penjelasannya singkat, jelas, padat, mudah dimengerti, penuh informasi. Seperti itu. Terima kasih Kak Aulia, terima kasih Bapak Ibu. Iya Bu, terima kasih. Untuk Pak Johannes dan juga Ibu Lili ya Mas ya. Iya, untuk Pak Johannes juga Ibu Lili, silakan untuk menghubungi panitia ya di kolom chat aja gitu. Jadi silakan personal chat di kolom chat Zoom kepada pihak panitia seperti itu. Nah, Bapak Ibu Papa Mama semuanya jangan lupa kalau kita masih ada, jadi kita dari Unika Bapak Ibu ingin memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan juga anak-anak Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi Unika mengadakan kegiatan Tanya Minka di kampus BSB yang kedua, di kampus Unika yang kedua yaitu di BSB. Secara offline ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, atau enggak Bapak Ibu tertarik untuk menyekolahkan anaknya, untuk menguliahkan anak-anaknya di Unika, silakan Bapak Ibu tanya-tanya lagi mengikuti kegiatan Tanya Minka di kampus 2 Unika gitu. Jadi pada tanggal 25 dan juga 26 Maret 2022. Jangan lupa Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang berada di Semarang, sangat-sangat tidak rugi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya mengikuti kegiatan ini secara offline Bapak Ibu. Dan kalau misalkan Bapak Ibu terutama yang ada di Semarang nih, sangat gampang banget untuk datang ke kampus 2 Unika. Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti acara ini, Bapak Ibu akan free biaya pendaftaran dan juga tenang aja Bapak Ibu sudah jauh-jauh ke kampus Unika tidak akan kehausan karena akan mendapatkan welcome drink seperti itu. Jadi kurang apa lagi ya, toh sudah acaranya diadakan offline biar pahamnya sangat paham, tidak ada yang dibingungkan, sudah free biaya pendaftaran dan jangan lupa pastinya dapat welcome drink seperti itu Bapak Ibu. Dan Unika Bapak Ibu masih membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur prestasi akademik, yaitu jalur nilai rapot dan juga olahraga Bapak Ibu. Jadi nilai rapot ini penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi ini Bapak Ibu ingat dari 25 Maret sampai 21 April 2022 saja gitu. Jadi saya ulangi 25 Maret sampai 21 April 2022 untuk nilai akademiknya itu bisa menggunakan nilai rapot dari kelas 10 sampai dengan 12 ya. 10 sampai dengan 11. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk olahraga misalkan anak-anak Bapak Ibu ada prestasi tertentu di bidang olahraga ketika SMA, boleh juga ikut sertakan di jalur ini seperti itu Bapak Ibu.
Kelebihannya apa Bapak Ibu? Kalau misalkan ikutnya jalur prestasi akademik dan olahraga, gitu ya Bapak Ibu ya, Unika pasti punya Unika pasti punya beasiswa uang gedung Bapak Ibu, mulai dari 25% sampai dengan 100% Bapak Ibu. Wah, kurang apa lagi ya toh Bapak Ibu? Jadi dengan kegiatan offline biar sangat jelas, free biaya pendaftaran, free welcome drink untuk kegiatan Tanya Minka dan juga untuk PMB Unika jalur prestasi semuanya serba oke. Promo ada, mudah, dan apalagi Bapak Ibu, silakan langsung aja Bapak Ibu kalau misalkan anak-anaknya mau daftar, silakan untuk jalur prestasi dibuka tanggal 25 Maret sampai dengan 21 April 2022 seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi ya, silakan Bapak Ibu untuk memfollow Instagram @unika.sugiopranoto, unika.sugiopranoto, dan juga Unika Menyapa. Seperti itu. Dan untuk info lebih lengkapnya lagi, silakan Bapak Ibu apabila ingin mencari tahu lebih lagi untuk membuka di web pmb.unika.ac.id. Jadi silakan sudah tertera di layar PMB Unika ACID seperti itu Bapak Ibu. Dan kakak-kakak mungkin boleh diketikkan Instagramnya Bu Extin, karena tadi Bu Extin Instagramnya ada yang tanya. Oh oke, sudah disertakan di layar ya Bapak Ibu, di @extin_wibowo seperti itu Bapak Ibu. Makasih, Jadi Unika. mari kita gimana Bu? Terima kasih. Sama-sama Ibu, karena saya tahu Bu Extin itu suka berbagi, jadi pasti Bapak Ibu juga suka juga. Terima kasih ya. Oke, seperti itu. Oke, sip. Karena tadi Bu Extin sudah memilih 2 orang yang paling berkenan, menukik dan melambung ya di hati Bu Extin. Nah, 3 orang lainnya tetap akan dapat giveaway. Tapi siapakah orangnya? Nah, nanti akan dihubungi oleh admin. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk mengisi link feedback yang tadi sudah dibagikan seperti itu sebagai syarat untuk berkesempatan mendapatkan giveaway seperti itu. Silakan Bapak Ibu, link feedbacknya sudah tertera di layar monitor Bapak Ibu seperti itu. Apakah feedbacknya itu apakah giveaway-nya itu adalah minyak goreng ya toh? Sekarang langka ya Bapak Ibu ya. Aduh, sampai rebutan. Apakah giveaway-nya adalah martabak telur? Ya, apakah giveaway-nya adalah token listrik? Ya, lumayan banget Bapak Ibu. Jadi silahkan langsung isi link feedback pada layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Oke, sekian dari kami, Unika Sugiopranoto. Terima kasih banyak atas perhatian yang sudah Bapak Ibu semuanya sampaikan. Terima kasih juga kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bu Christine Wibowo. Luar biasa, terbukti ya Bapak Ibu ya, materinya gampang dimengerti, informatif, dan juga mudah diaplikasikan. Seperti itu Bapak Ibu, luar biasa dosen pembimbing skripsi saya ini. Dan jangan lupa Kak Aulia, Iya, Bu. jangan lupa saya lulusan dari Unika Sugiopranoto. Jadi luar putri biasa. Bapak Ibu kalau di Unika Sugiopranoto nih minimal seperti saya. Ini saya yang minimal ini. Ya, begitu ya. Sampai bertemu di Unika Sugiopranoto Bapak Ibu. Ya. Siap, oke. Baik Ibu Christine, terima kasih Papa Mama semuanya. Sampai jumpa di webinar-webinar parenting dari Unika selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, sampai ketemu. Selamat malam. Selamat melihat pelangi. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali.